Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Aku berharap teman-teman sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap teman-teman tetap bersyukur apapun keadaan yang saat ini teman-teman alami. Oke teman-teman, jadi di video kali ini di part 7 ya kalau nggak salah, dalam segmen Inside Book, aku baru aja, sebenarnya nggak baru ya, menyelesaikannya udah beberapa pekan yang lalu, udah lama sih, cuman aku rasa aku perlu untuk membagikan satu buku yang menurut aku keren banget gitu kan, dari segi pembahasannya, pembawaannya gitu kan, kemudian gimana dikemas dengan bahasa anak muda biar nggak boring, biar nggak ngebosenin gitu kan. Dan aku menemukan itu ketika aku selesai membaca buku ini teman-teman, jadi Barisan Pemuda Zaman Nabi. Jadi di buku ini tuh menceritakan tentang kehidupan para sahabat gitu kan, yang muda-muda gitu kan di zaman Rasulullah, gimana mereka berkiprah gitu kan, bersinergi untuk agar Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru negeri gitu. Di buku ini ditulis oleh Ustadz Yusuf Abdul Karim dan Zuhair Mustafa gitu kan. Dan di sini ada sebuah pengantar dari Ustadz Umar Nita gitu kan. Beliau mengatakan bahwa pemuda itu ibarat air dalam sebuah peradaban gitu kan. Ketika di suatu wilayah mengalir air, maka peradaban akan dimulai. Sama pula ketika para pemuda sudah tegak berdiri dengan gemuruh di dada berisi degup kebenaran, maka kemenangan Islam tinggal menghitung hari. Jadi aku ngerasa keren banget sih buku ini gitu kan. Ada beberapa sahabat yang diciptakan dalam buku ini yang mungkin udah sering teman-teman dengar gitu kan, seperti Mus'ab bin Umair, kemudian Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, Al-Bara' bin Azib, Anas bin Malik, dan lain sebagainya gitu kan. Banyak diciptakan di sini, sekitar berapa ya? Sekitar mungkin ada 20-an gitu ya. Oke. Jadi ada sekitar 20 sahabat pemuda yang diceritakan dalam buku ini. Jadi sebenarnya kan di era sekarang gitu kan ya, di era gempuran media sosial gitu, kita banyak menemukan sebuah hero-hero fiktif gitu kan, hero-hero yang itu tidak ada di kehidupan nyata gitu kan. Dan disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, kebanyakan anak muda sekarang itu menjadikan role modelnya mereka ya tokoh-tokoh khayalan tersebut, tokoh-tokoh fiktif tersebut gitu kan. Dan adanya buku ini aku rasa bisa menjadi salah satu literatur yang bisa dibaca lintas usia gitu ya, karena menurut aku kita sebagai seorang muslim gitu kan, kita nggak perlu gitu untuk menjadikan orang-orang atau tokoh-tokoh fiktif itu sebagai role model kita, karena sejatinya kita udah punya role model terbaik gitu, mulai dari Rasulullah gitu kan, seorang sosok nabi yang sosok teladan banget untuk kita ikutin gitu kan, dari budi pekertinya, akhlaknya, sifatnya, dan lain sebagainya gitu kan. Dan para pemuda yang hidup di zaman sama beliau gitu kan, itu sama-sama keren gitu kan. Contohnya aja Usamah bin Zaid gitu kan, beliau menjadi panglima perang di usia yang ke-17 tahun. Teman-teman bayangin, kita pas Sweet 17 ngapain? Mungkin ada yang masih pacaran, masih berkutat dengan perasaannya gitu kan, dengan crushnya, dengan orang yang dia suka gitu kan. Aku di sini ya disclaimer ya, aku di sini bukan menyalahkan perasaan suka tersebut gitu. Tapi aku pikir ada hal yang lebih krusial, ada hal yang lebih penting untuk kita pikirkan gitu, dibanding hanya tentang perasaan semata gitu. Nanti bakal ada kok saatnya ketika dimana kita bisa merealisasikan perasaan itu dengan cara yang halal gitu kan, dengan jalan pernikahan, bukan dengan jalan pacaran, HTS-an, TTM-an, dan lain sebagainya. Jadi aku pikir kita butuh banget menghadirkan atau mengembalikan ruh-ruh sahabat-sahabat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar apa? Biar agar kita itu nggak terpaku pada perasaan kita aja gitu kan. Ya teman-teman bayangin gitu kan, saat ini saudara-saudara kita di Gaza berperang dengan
bom setiap harinya, dengan kelaparan yang gak berhenti, dengan rudal-rudal yang terus menerus menyerang gitu kan. Tapi pemuda-pemuda di lain sisi, di lain-lain negara malah berfoya-foya, malah sibuk pamer maksiat gitu kan, pamer perbuatan dosanya dan lain sebagainya. Dan di sini aku dapat banget kayak mereka bukan manusia yang gak punya hawa nafsu gitu. Namanya manusia pasti punya hawa nafsu gitu kan. Cuman para sahabat gitu kan, mereka tahu mana yang perlu untuk diprioritaskan, mana yang ditinggalkan kayak gitu. Contohnya kita di usia sekarang gitu kan, aku tahu pasti banyak teman-teman yang punya perasaan suka kepada lawan jenisnya, dan itu wajar banget teman-teman, karena Allah udah menurunkan satu gharizah atau naluri kepada diri teman-teman gitu kan. Yain gharizatun naum atau naluri kasih sayang, naluri melestarikan keturunan gitu kan. Dan perasaan itu fitrah dari Allah gitu kan. Tapi gimana cara kita merealisasikannya gitu kan, kita menyikapinya, itu yang dihisab sama Allah gitu kan. Ketika kita memilih untuk terus belajar, menaikkan value diri gitu kan, terus mengupgrade diri menjadi lebih baik gitu kan, itu menjadi sebuah nilai plus gitu kan, yang mungkin didapati oleh orang-orang yang menghabiskan masa mudanya untuk hal yang sia-sia gitu kan, hanya untuk kesenangan semu yang ya kita tahu gitu kan, kalau dunia ini cuman sebentar dan gak abadi gitu. Dan kemudian di lain sisi gitu kan, pemuda sekarang itu ya banyak yang terkontaminasi gitu kan, kita banyak terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak seharusnya kita konsumsi gitu. Contohnya kayak pada kagum gitu kan sama sosok siapa sih di Marvel atau apa gitu ya, aku nggak tahu juga gitu. Intinya di situ mereka mengagumi satu sosok yang itu tuh tokoh antagonis gitu kan. Gak apa-apa nih kalau misal masih tokoh protagonis, tapi kadang yang ditonton yang diidolakan itu tokoh antagonis. Aku berpikir kayak kok bisa-bisanya mereka menjadikan tokoh antagonis itu sebagai favorit mereka, sebagai tokoh yang mereka suka kayak gitu. Kan berarti dari pola pikirnya aja udah salah sebenarnya gitu kan. Standar baik buruknya itu udah rancu gitu, sehingga dia menjadikan itu sebagai idola gitu kan. Dan dengan buku ini teman-teman bisa banget untuk ngasih tahu ke teman-teman yang lainnya bahwa kita udah punya loh role model terbaik gitu kan, role model sosok-sosok yang memang nggak sempurna tapi tetap selalu mengusahakan ketaatan itu untuk Allah gitu kan. Mereka tetap terus berusaha gitu kan. Bahkan ada satu cerita gitu kan dari seorang sahabat yang namanya Al-Barwa bin Azib gitu. Jadi saking pengennya perang gitu kan, di usia dia yang masih belia, beliau itu pengen ikut perang gitu kan. Kemudian beliau berkata pada Rasulullah, izin, wahai Rasul, aku ingin ikut perang gitu kan. Tapi kata Rasul, sekarang belum gitu kan, usia kamu masih kecil gitu. Kayak ya Allah, kita mah kalau disuruh milih kagak mau perang gitu kan. Tapi kualitas keimanan para sahabat itu emang udah di atas sih teman-teman. Jadi kayak sampai anak-anak kecilnya aja pengen ikutan perang gitu kan. Jadi aku di sini mau nekanin sebenarnya ke teman-teman bahwa kita mungkin nggak akan pernah gitu kan, nggak akan pernah sama seperti para sahabat, kualitas keimanan para sahabat gitu kan. Tapi kita bisa untuk berperan dengan skill yang kita miliki gitu kan. Jadi aku mau nekanin bahwa gimana sih sebenarnya peran pemuda di akhir zaman gitu, yang kita tahu kebanyakan teman-teman kita saat ini bukan menjadi problem solver tapi malah jadi troublemaker gitu kan. Bukan yang memberikan solusi, malah pembuat masalah itu sendiri gitu. Jadi satu hal yang aku mau bilang ke teman-teman, kalau teman-teman udah mendapat circle yang baik, circle yang bisa mendekatkan teman-teman kepada Allah, jaga itu, jangan lepaskan gitu kan. Oke, jadi gimana kita bisa berperan dengan skill yang kita miliki gitu. Jadi contohnya misal, ya teman-teman pasti udah tahu semua gitu kan, gimana keadaan saudara kita di Gaza yang kelaparan, nggak bisa mendapatkan tempat tinggal gitu kan, dan bahkan udah dihabisi gitu keluarganya gitu kan.
apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Jika mungkin mengangkat senjata kita belum mampu gitu kan, apalagi buat yang perempuan gitu kan. Tapi tenang gitu kan, kita bisa untuk terus berkiprah gitu, kita bisa untuk terus bersinergi dalam dakwah perjuangan dengan hal-hal yang kita bisa, hal-hal yang kita miliki. Contohnya buat teman-teman yang sekarang lagi belajar bahasa, dalam itu belajar bahasa itu, karena bahasa itu merupakan satu hal yang penting banget menurut aku untuk dipelajari gitu, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahkan kalau bisa bahasa Mandarin dan lainnya gitu kan. Karena Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri itu di usia ke 8 tahun kalau aku nggak salah, atau 17 tahun ya, saya lupa gitu kan, aku lupa, itu beliau udah menguasai 8 bahasa gitu kan. Buat teman-teman yang belajar bahasa gitu kan, lanjutin gitu, karena itu satu hal yang dibutuhkan banget untuk masa depan gitu kan. Kemudian yang suka desain gitu, suka ngotak-ngatik komputer, atau yang suka ngotak-ngatik barang-barang gitu kan, siapa tahu dari tangan teman-teman kita bisa menghasilkan senjata-senjata yang bisa digunakan oleh kaum muslimin, oleh tentara-tentara muslimin untuk menyerang penjajah Israel gitu kan. Siapa tahu gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Kemudian buat teman-teman yang content creator gitu kan, punya followers gitu kan, teman-teman bisa untuk menjadikan skill tersebut untuk mengajak followers teman-teman untuk tetap bersuara, menyuarakan tentang Palestina gitu kan, gimana peran kita, apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Itu bisa teman-teman lakuin gitu kan di media sosial teman-teman masing-masing gitu kan. Atau misal yang suka nulis gitu kan, teman-teman bisa untuk terus menyebarluaskan berita gitu kan, dengan tulisan-tulisan yang teman-teman tulis gitu kan. Atau yang suka desain, bisa lewat desain teman-teman gitu kan. Itu sangat bermanfaat dan itu sangat berarti untuk perjuangan kita gitu kan. Karena kita di jalan dakwah ini, di jalan perjuangan ini, bukan untuk saling sikut menyikut, bukan untuk bersaing gitu kan, tapi untuk sama-sama saling melengkapi agar dakwah ini bisa terus berjalan dan bisa terus bersinar hingga kemenangan itu bisa kita dapatkan. Jadi buat teman-teman yang mau baca bukunya, mungkin bisa langsung ke penerbitnya ya. Aku nggak tahu ini masih naik cetak atau enggak, tapi kalaupun nggak naik cetak, aku berharap lewat video ini teman-teman bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kita itu berharga dengan cara kita masing-masing, tapi tentunya dengan catatan harus sesuai dengan apa yang Allah suka gitu kan. Jangan sampai hobi kita atau skill kita itu menyalahi syariat Allah. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Barakallahu fikum, tetap semangat dakwahnya gitu kan, terus berjuang sampai kemenangan itu bisa kita dapatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.